Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bertemu lagi ya bersama saya. Dalam video kali ini kita masih membahas tentang soal Olimpiade Matematika. Harapannya ini bisa menambah referensi belajar anak-anakku di rumah sehingga nanti kedepannya makin berprestasi. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan tentunya terus belajar. Nah, kita mempunyai soal seperti ini anak-anak. Pada hari Selasa, Izun memiliki sejumlah kelereng. Pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat, Izun memberikan kepada teman-temannya setengah dari jumlah kelereng yang dimiliki di hari sebelumnya ditambah satu kelereng. Di hari Jumat, setelah dibagikan kepada teman-temannya, kelereng yang dia miliki habis. Nah, pertanyaannya adalah banyak kelereng yang dimiliki Izun pada hari Selasa itu ada berapa? Nah, sekilas kalau kita perhatikan soal cerita ini sulit dimengerti gitu ya, karena dia panjang dan ada kata-kata yang kita asing di telinga kita gitu. Nah, anak-anak ini bisa kita permudah, bisa kita urai jika kita bisa atau jika kita mau menuliskan dalam kalimat matematika atau bahasa matematika. Nah, seperti apa itu? Nah, di sini kuncinya itu adalah izin memiliki sejumlah kelereng ya pada hari Selasa ya. Hari Selasa ini masih utuh ya. Dia belum dibagikan kepada teman-temannya. Nah, karena kita diketahui hari Selasanya, maka kita bisa memisalkan anak-anak. Misalnya hari Selasa di sini ya. Selasa. Selasa itu misalnya sebagai A itu ya. A itu masih kita simbolkan saja misalnya dengan A. Kemudian hari Rabu ya kan. Hari Rabu. Nah, hari Rabu ini si Izun itu setiap hari berubah dia itu memberikan setengah kelereng sebelumnya ditambah satu gitu ya. Nah, berarti ketika Selasanya masih utuh, maka Rabunya adalah setengah A tambah satu gitu ya. Atau kita bisa menuliskan A/2 ditambah satu, itulah hari Rabu. Nah, kemudian hari Kamisnya ini adalah setengahnya hari Rabu ditambah satu. Nah, caranya gimana? Nah, kita uraikan dulu biar kita nggak kesulitan dalam memahami. Nah, anak-anak di sini kita perhatikan. Hari Rabu ini dia itu A/2 tambah satu. Nah, satu itu sama saja dengan 2/2 ya kan, karena di sini penyebutnya 2, maka anak-anak boleh menggantikan 2/2. Sehingga dia hari Rabu itu menjadi berapa? Yaitu menjadi A/2 tambah 2/2. Berarti 2 tambah A atau A tambah 2 sama saja ya per 2. Itulah hari Rabu. Nah, hari Kamisnya ini ya, Izun itu memberikan setengahnya hari Rabu ditambah satu gitu ya. Berarti caranya gimana? Berarti 2 tambah A ini per 2 kan ya hari Rabu nih, dibagi 2 ya kan, dibagi 2 ditambah satu ya, seperti itu. Nah, ini sekilas kita susah gitu ya kan. Nah, kita bisa memahami ini atau kita bisa mengerjakan ini kalau kita menyederhanakan angkanya anak-anak. Nah, caranya gimana? Perhatikan di sini. Hari Kamis ya. Hari Kamis itu setengahnya hari Rabu ditambah satu ya kan. Nah, ini sama saja seperti ini anak-anak. Perhatikan ya. Nah, karena di sini penyebutnya 2 ya, penyebut yang ini ya, ditambah satu, maka 2 itu sama saja dengan 2/2 gitu ya. Kenapa 2/2? Karena penyebutnya 2. Kalau seandainya penyebutnya 3, maka 3/3 karena satu itu sama saja dengan bilangan penyebut dibagi penyebut atau pembilang sama saja dengan penyebut gitu ya. Nah, sehingga berarti 2 tambah A plus 2 ini dia nanti menjadi 2 ya kan. Ditambah 2 berarti 2 tambah A per 2 gitu kan, ditambahkan dengan 2. Maksudnya 2/2, 2-nya sama saja dengan penyebut ya kan anak-anak. Maka Kamisnya ini akan menjadi per 2. Kenapa? Karena satu itu sama dengan 2/2. Nah, kita boleh menuliskan. Nah, anak-anak perlu diketahui, kita masih ingat ya, kalau penjumlahan pecahan selama penyebutnya sama itu maka penyebutnya tidak boleh ditambah, melainkan tetap seperti ini. Maka duanya tidak berubah penyebutnya ini. Nah, kemudian kita bisa menyederhanakan sekarang. Perhatikan di sini. Nah, karena ini adalah 2 tambah A plus 2 ditambah 2 kan 2 sama saja dengan 4/2. Karena 4/2 itu sama dengan 2 ya kan. Nggak usah bingung anak, karena 4/2 itu sama saja dengan 2. Nah, sehingga 4/2 tambah 2 plus A tambah 2 2 plus A per 2. Maka dia menjadi seperti ini.
2 tambah A plus 2 ditambah 4 per 2 per 2 gitu ya. Sehingga ketemunya adalah berapa anak-anak? 2 tambah A tambah 4 berarti 6 tambah A plus 2 per 2 ya, mohon maaf, dibagi 2, sehingga kita sama akan mengetahui menjadi 6 ditambah A per 4 ya. Itulah kelereng izin yang diberikan di hari Kamis. Nah, kemudian di hari Jumatnya itu setelah diberikan kepada teman-temannya itu habis. Nah, habisnya itu di hari Jumatnya, berarti Sabtunya nggak akan bagian lagi gitu kan. Maka hari Jumatnya itu ini sama saja dengan setengahnya ini ya, tambah 1 gitu ya. Berarti 6 ditambah A per 4 dibagi 2 ya kan. Oh, mohon maaf nggak kelihatan. Dibagi 2 ya kan, ditambah 1. Nah, ini kalau kita sudah terbiasa mengoperasikan sama dengan yang hari Kamis ini, maka nanti dia akan ketemunya 14 ya. 14 ditambah A per 4 ya kan, dibagi 2. Nah, pembaginya 2 ini nggak akan berubah anak-anak. Ini nggak akan berubah, sehingga kita bisa mengetahui nih jumlah kelereng yang diberikan izin di hari Jumat. Ada berapa itu? Yaitu sama saja dengan 14 ditambah A atau A tambah 14 sama saja dibagi 8. Nah, sampai seperti ini. Nah, kita sudah tahu ya, hari Selasa itu masih utuh kita simpulkan dengan A, hari Rabu segini gitu ya. Maka ini pemberian kelereng yang diberikan kepada temannya hari Rabu. Kemudian ini hari Kamis kan, saya kotakin. Yang ini hari Jumat. Nah, setelah ini selesai, kita pahami lagi soalnya. Mana ya? Di hari Jumat setelah dibagikan kepada teman-temannya, kelereng yang dia miliki habis. Maka banyak kelereng yang dimiliki izin pada hari Selasa berapa? Nah, anak-anak, kita harus pasti tahu ya. Karena Jumatnya udah habis, maka Rabu ditambah Kamis ditambah Jumat itu pasti ketemunya hari Selasa ya, atau A itu. Maka kita bisa menjumlahkan saja. Yang hari Rabu berapa ini? 2 tambah A ya kan, maka di sini saja. Ya di sini ya, 2 ditambah A plus 2 ya kan, ini hari Rabu. Kemudian ditambahkan hari Kamis. Hari Kamisnya 6 plus A tambah 6 plus A per 4. 6 ditambah A per 4. Ini hari Kamis. Kemudian hari Jumatnya yaitu berapa tadi anak-anak? 14 tambah A per 8. Nah, ini kalau dijumlahkan itu ketemunya hari Selasa. Padahal di awal tadi kita memisalkan hari Selasa adalah hari atau sama dengan A ya kan. Maka ini tulis saja sama dengan A. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa menyelesaikannya anak-anak. Caranya mudah sekali, perhatikan. Nah, di sini penyebutnya berbeda ya kan. Penjumlahan pecahan penyebutnya berbeda, maka kita tidak boleh langsung menjumlahkan, tapi kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Bisa menggunakan KPK atau kali langsung, tapi saya suka KPK anak-anak. Berarti KPK dari 248 yaitu 8, maka semuanya adalah per 8 ya. Ini sama dengan A. Nah, sekarang di sini penyebutnya 2, kok jadi 8 penyebutnya, maka dikali 4, maka semuanya atas dan bawah kali 4. 2 kali 4 8, maka 8 ditambah A kali 4 ya 4A gitu ya. Kemudian yang ini ditambah yang hari hari Kamis, penyebutnya 4, kok jadi 8, maka dikali 2. Berarti pembilang juga kali 2. 6 kali 2 12 ditambah A kali 2 ya 2A gitu ya. Kemudian ditambah ini penyebutnya sama, maka 14 per A ini 14 tambah A ini tidak berubah anak-anak, melainkan tetap. Nah, sudah seperti ini, sehingga kita bisa menjumlahkan ini 8 tambah 12 tambah 14 berarti 30 berapa anak-anak? 34 ya kan. 4A ditambah 2A tambah A, 4A tambah 2A 6A, 6A tambah A ya 7A per berapa ini? 8. Itu sama dengan A. Nah, maka kita bisa mengalihkan silang nih 8 dengan A ini, sehingga ketemunya adalah seperti ini. Ketemunya adalah 34 ditambah 7A ya kan, sama dengan 8 kali A ya 8A gitu ya. Nah,
Di sini kita sudah tahu anak-anak, berarti 8A ya kan dikurangi 7A itu sama dengan 34 ya kan. 8A kurang 7A berapa? Ya A. A sama dengan 34. Padahal kita mau menyimpulkan hari Selasa itu menyimpulkan dengan A. Padahal yang ditanyakan juga hari Selasa. Maka jawabannya adalah 34 kelereng. Jawabannya itu yang delta. Gimana anak-anak? Mudah bukan? Jadi soal olimpiade emang agak rumit gitu ya, tapi ini bisa dipelajari. Kalau kita sering berlatih, maka nanti akan tahu sendiri. Misalnya kita punya referensi cara membagi, mengali maupun menyamakan penyebut, KPK dan seterusnya, itu akan kita akan semakin mahir, semakin bisa kalau kita mau mencoba dan berlatih gitu ya. Semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian tetap belajar ya, meskipun ini soal olimpiade, tiada salahnya anak-anak mau mencoba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.